Hai YouTubers, selama ini mungkin kita tidak asing dengan istilah ruang bawah tanah. Yap, sesuai namanya, tempat ini posisinya tentunya berada di bawah dengan fungsi yang bermacam, mulai dari gudang sampai dijadikan kamar. Ruang bawah tanah sendiri biasanya berukuran tidak terlalu besar dengan alasan karena untuk membuatnya sangat susah serta biaya yang harus dikeluarkan cukup besar. Masih soal ruang bawah tanah, kira-kira bagaimana kalau ruang bawah tanah semacam itu dibikin meluas? Seperti halnya di film-film yang menunjukkan peradaban kota bawah tanah. Nah, mungkin kalian akan berpikir kalau hal semacam itu cuma ada di film dan di hayalan saja. Tapi faktanya apa yang disebut kota bawah tanah itu benar-benar ada. Di dunia ini ada beberapa kota bawah tanah yang konstruksinya mencengangkan. Tidak hanya dibangun untuk mendapatkan predikat mencengangkan, beberapa kota bawah tanah benar-benar difungsikan sebagaimana mestinya, setidaknya di masa lalu. Dan berikut daftar kota bawah tanah yang ada di dunia. Tapi sebelum masuk ke daftar, di bawah video ini ada tombol subscribe atau tombol berlangganan. Kalau kalian suka dengan konten-konten daftar 5, kalian bisa menekan tombol itu untuk berlangganan video atau konten daftar 5. Dan ini gratis. Oke, lanjut. Derinkuyu, keberadaan kota bawah tanah yang besar dan bertingkat-tingkat pada masa lalu bukanlah mitos atau sekedar legenda yang sebatas pada gambar dan cerita di majalah dan komik anak-anak. Beberapa kota bawah tanah sudah ditemukan di sepanjang sejarah peradaban. Kali ini yang terbesar dan terdalam di Turki yang bernama Derinkuyu yang dibuat pada masa lampau sejak 3000 tahun lalu. Derinkuyu artinya sumur yang dalam, adalah nama sebuah distrik dan juga nama kota kecil di provinsi Nevşehir di wilayah Anatolia Tengah Turki. Terletak di Kapadokia, Derinkuyu terkenal dengan kota bawah tanahnya Derinkuyu Underground City yang besar dan bertingkat-tingkat atau multi-level. Kota ini terhubung dengan kota bawah tanah lainnya melalui terowongan bermil-mil. Beberapa artefak yang ditemukan di pemukiman bawah tanah ini termasuk dalam periode Bizantium Tengah antara abad ke-5 dan ke-10 Masehi. Pada era Yunani, kota bawah tanah Derinkuyu dikenal oleh penduduk Kapadokia Yunani sebagai Malakopea. Kota dan struktur bawah tanah diukir dari formasi geologi yang unik. Tempat ini telah digunakan sebagai tempat persembunyian selama masa penggerebekan sejak masa lampau. Lokasinya kini menjadi objek wisata arkeologi. Mereka umumnya tetap tidak berpenghuni. Lebih dari 200 kota bawah tanah yang mengandung minimal 2 tingkat telah ditemukan di daerah antara Kayseri dan Nevşehir. Ada sekitar 40 diantaranya memiliki 3 tingkat atau lebih. Kota bawah tanah di Derinkuyu bisa ditutup dari dalam dengan pintu batu yang besar. Setiap lantai juga bisa ditutup secara terpisah. Ini adalah kota bawah tanah terbesar yang digali di Turki dan merupakan salah satu dari beberapa kompleks bawah tanah yang ditemukan di Kapadokia. Kota bawah tanah Derinkuyu adalah kota bawah tanah multilevel kuno dengan kedalaman sekitar 60 meter atau 200 kaki. Cukup besar untuk menampung sebanyak 20.000 orang bersama dengan ternak dan suplai makanan mereka. Ada 18 tingkat di bawah tanah di kota bawah tanah ini, tapi yang dibuka untuk umum atau turis hanya 8 tingkat saja. Wilayah historis Kapadokia di mana Derinkuyu berada, memang terdapat beberapa kota bawah tanah bersejarah dan diukir dari formasi geologis yang unik. Lebih dari 200 kota bawah tanah yang setidaknya bertingkat 2 telah ditemukan di daerah kota Kayseri dan Nevşehir, dengan sekitar 40 diantaranya memiliki setidaknya 3 tingkat. Kota-kota Trogdolite di Derinkuyu dan Kaymakli adalah 2 contoh terbaik dari tempat tinggal di bawah tanah. Kota ini juga memiliki semua fasilitas biasa yang ditemukan di kompleks bawah tanah lainnya di Kapadokia, seperti gelas anggur dan minyak, kandang kuda, ruang-ruang bawah tanah termasuk ruang penyimpanan, rafter dan kapel serta sekolah agama. Selain itu, kota ini juga berisi toko makanan, dapur, warung, gereja, poros ventilasi bahkan terdapat sumur pada bagian terbawahnya. Kota bawah tanah Derinkuyu memiliki setidaknya 8 tingkat dan dibuka untuk umum dan memiliki kedalaman hingga 85 meter. Yang unik dari kompleks Derinkuyu dan terletak di lantai 2 adalah ruangan yang luas dengan atap berkubah barel. Telah dilaporkan bahwa ruangan ini digunakan sebagai sekolah agama dan ruangan di sebelah kiri adalah studi. Antara tingkat ketiga dan keempat adalah tangga vertikal. Jalan ini menuju ke gereja salib pada tingkat rendah atau kelima. Poros ventilasi berukuran 55 meter atau 180 kaki nampaknya telah digunakan sebagai sumur. Poros tersebut juga menyediakan air untuk kedua penduduk desa di atas dan jika dunia luar tidak dapat diakses bagi mereka yang bersembunyi. City of Caves. City of Caves adalah salah satu kota bawah tanah yang juga unik di dunia. Lokasinya ada di Inggris Leboh, tepatnya adalah di kota Nottingham. Hal yang membuat unik dari kota bawah tanah ini adalah akses masuknya. Broadmarsh Shopping Center yang ada di kota Nottingham adalah salah satu pusat perbelanjaan pada umumnya yang ada di kota tersebut. Dan di pusat perbelanjaan itulah terdapat pintu masuk yang tidak lain, merupakan akses pintu masuk menuju City of Caves.
Kota bawah tanah yang sudah ada sejak berabad-abad lalu ini telah dijadikan sebagai tempat tinggal pula sejak abad ke-11. Struktur kota bawahnya pun unik karena terdapat banyak gua yang terbentuk dari hasil ukiran. Pada masa dulu, selain sebagai tempat tinggal, City of Caves juga dijadikan tempat perlindungan jika ada serangan bom, serangan udara, dan lain sebagainya. Sementara sejak tahun 2004, City of Caves sendiri telah dibuka untuk umum dan bagi wisatawan yang ingin masuk ke dalamnya wajib untuk membeli tiket. Saking uniknya kota bawah tanah ini, para ahli sejarah masih meyakini bahwa banyak kemungkinan terdapat gua-gua yang belum ditemukan di sekitaran City of Caves tersebut, sehingga para arkeolog sampai saat ini masih terus menggali dengan harapan akan menemukan gua baru. Tambang garam Wieliczka. Masih di wilayah benua Eropa, kota bawah tanah unik lainnya adalah sebuah tambang garam yang ada di kota Wieliczka, salah satu kota metropolitan yang ada di negara Polandia. Tambang garam ini telah ada sejak abad ke-13 dan disebut sebagai tambang garam tertua yang ada di dunia. Panjangnya mencapai 3,2 km, akan tetapi hanya sebagian kecil dari wilayahnya yang diperbolehkan untuk dikunjungi wisatawan. Tambang garam Wieliczka memang salah satu kota bawah tanah yang tidak hanya unik, namun juga indah di dunia. Bagaimana tidak, di dalamnya terdapat sebuah katedral yang dibangun dengan cara dipahat atau diukir langsung oleh para pekerja tambang zaman dulu. Desain interior di dalamnya pun semua berasal dari batu-batu yang diukir sehingga mampu menciptakan estetika alami. Selain katedral, di dalam tambang garam ini juga terdapat patung-patung serta ruangan besar yang sedikit mirip dengan ballroom yang dihiasi dengan lampu gantung. Uniknya, lampu gantung yang ada di ruangan besar tersebut adalah terbuat dari garam. Tak hanya itu saja, kota bawah tanah yang tak lain adalah tambang garam ini juga memiliki danau buatan. Karena keunikan dan usianya yang berabad-abad ini jugalah tambang garam Wieliczka dimasukkan dalam situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1978. Katakomba. Menara Eiffel adalah salah satu ikon negara Prancis paling terkenal di dunia. Menara yang sering dijadikan simbol keromantisan ini terletak di ibu kota negara yakni Paris. Itulah mengapa kota Paris ini begitu terkenal dan menjadi salah satu kota paling wajib didatangi di belahan Eropa. Yang tidak terlalu banyak orang ketahui adalah bahwa di bawah tanah kota Paris ini ternyata ada kota bawah tanah yang juga tak kalah uniknya dengan Menara Eiffel. Kota bawah tanah tersebut adalah Catacombes de Paris atau Katakomba. Lokasinya tepat berada di sebelah selatan pusat kota Paris. Sebenarnya Katakomba sendiri bukanlah kota bawah tanah yang ditinggali oleh penduduk setempat. Sebaliknya, Katakomba adalah kota bawah tanah yang didiami oleh sekitar 6 juta jenazah. Artinya kota ini adalah tempat pemakaman. Salah satu alasan mengapa di kota Paris tidak banyak gedung-gedung tinggi ialah karena terdapat Katakomba di bawah tanahnya. Struktur kota bawah tanah ini adalah terdiri dari terowongan-terowongan juga gua-gua. Saat ini, Katakomba sudah mulai banyak didatangi oleh turis mancanegara. Meskipun sempat ditutup sementara waktu karena kerap digunakan sebagai sarana vandalisme, akan tetapi Katakomba dibuka untuk umum kembali sejak tahun 2009 hingga saat ini. Seattle Underground. Seattle adalah salah satu kota yang berada di negara bagian Washington, Amerika Serikat. Kota ini merupakan kota paling besar yang berada di wilayah timur Laut Pasifik Amerika Serikat. Dari kota ini jugalah jaringan kedai kopi Starbucks berasal. Kota Seattle pernah mengalami musibah kebakaran yang cukup besar di tahun 1889. Kota tersebut diluluhlantahkan oleh api yang begitu besar sehingga hampir semua bangunan hancur. Hal itulah yang membuat para penduduknya berinisiatif untuk membangun sebuah kota baru di bawah tanah kota Seattle itu sendiri. Dari peristiwa itulah cikal bakal adanya Seattle Underground. Dibangun pada tahun 1889, Seattle Underground saat ini hanya menjadi tempat wisata bagi para turis lokal maupun asing. Namun keunikannya tak bisa dielak lagi. Seattle Underground masih tampak seperti kota hidup karena bangunan-bangunan tua seperti tempat hunian, pertokoan, bahkan bank juga masih ada dan cukup terawat meski hanya sisa bangunannya saja. Bangunan yang ada di kota bawah tanah ini paling banyak dibuat dari kayu dan mungkin karena itulah beberapa bangunan tampak sudah lapuk. Akan tetapi Seattle Underground masih menjadi alternatif wisatawan yang berkunjung ke kota Seattle. Coober Pedy. Siapa bilang kota bawah tanah hanya didominasi di daerah Amerika dan Eropa saja? Nyatanya tak demikian. Coober Pedy lah buktinya, sebuah kota bawah terkenal yang ada di negara bagian Australia Selatan, tepatnya sekitar 850 km bagian utara ibu kota Adelaide. Kota bawah tanah ini begitu menarik perhatian karena sebenarnya merupakan tambang opal terbesar di dunia. Opal sendiri adalah salah satu jenis batu mulia paling mahal yang ada di dunia. Uniknya, Coober Pedy ini hingga saat ini masih dihuni oleh kurang lebih 3.000 penduduk di dalamnya. Yap, Coober Pedy memang diduga sebagai satu-satunya kota bawah tanah yang masih hidup saat ini.
Tambang opal sendiri di tempat tersebut telah digali sejak tahun 1915 dan yang menemukan tempat tersebut pertama kali adalah Willie Hutchison. Kota bawah tanah Coober Pedy ini terkenal karena memiliki cuaca yang cukup ekstrim. Pada saat musim dingin, cuaca dingin selalu ekstrim, begitu juga saat musim panas, suhu panas pun sangat ekstrim, yakni sekitar 40 derajat Celcius. Wisatawan yang datang akan terhibur dan akan dibuat takjub karena di dalam Coober Pedy terdapat rumah, restoran, pertokoan, dan bahkan hotel yang bisa dibuat menginap. Matmata. Hingga kini banyak kelompok masyarakat di seluruh dunia yang secara tradisional masih tinggal di gua, terutama mereka yang berdomisili di daerah beriklim panas untuk menghindari sengatan suhu tinggi. Salah satunya adalah bangsa Berber di Matmata, sebuah kota kecil di selatan Tunisia, Afrika Utara. Bedanya, tidak seperti kebanyakan tempat tinggal bawah tanah, rumah di Matmata tidak dibangun di sisi pegunungan. Sebagai gantinya, pemukiman diciptakan dengan menggali lubang besar di tanah, kemudian sekitar sisi gua digali untuk dijadikan ruangan. Lubang terbuka berfungsi sebagai halaman, dan kadang-kadang terhubung ke halaman lainnya melalui lorong seperti parit yang membentuk labirin bawah tanah yang besar. Matmata dan beberapa kota serupa di Tunisia terletak di atas bongkahan batu pasir yang cukup lunak untuk digali dengan perkakas tangan, sekaligus cukup kokoh untuk didiami selama berabad-abad. Bahkan bangsa Berber telah menggali rumah di tanah dengan cara demikian selama lebih dari 1000 tahun. Dataran tinggi Matmata, tempat jenis pemukiman ini ditemukan, berada di satu-satunya jalur darat antara Libya dan Tunisia. Wilayah ini telah dikuasai oleh penjajah sepanjang sejarah, memaksa bangsa Berber mundur ke daratan tinggi tempat mereka mulai menggali rumah-rumah di pegunungan. Kemudian saat hubungan antara Arab semakin bersahabat, bangsa Berber mulai merasa lebih aman. Semakin banyak keluarga yang kembali turun mengembangkan desa dan rumah di lereng gunung yang rendah dan kemudian di daratan. Saat ini, pemukiman gua bawah tanah di Matmata, Tunisia menjadi objek wisata utama yang mengundang wisatawan. Salah satu daya tariknya adalah hotel bawah tanah Sidi Driss yang menjadi lokasi syuting Star Wars dan ditampilkan sebagai rumah Luke Skywalker.